Jumat indah menyambut Sabat, kembali hadir menemani Anda dan keluarga bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Saudaraku, kata miracle yang diterjemahkan mujizat dalam bahasa kita itu datang dari kata Latin miraculum yang artinya sesuatu yang indah. Herbert Lockyer adalah seorang pengajar Alkitab kenamaan. Dia berkata bahwa studi tentang mujizat di dalam Alkitab akan membuktikan bahwa Tuhan menang atas semua gangguan-gangguan yang dialami oleh kehidupan manusia. Pada pertemuannya dengan istri seorang nabi yang mengadu tentang ancaman hutang yang dapat membuat kedua anaknya menjadi budak si pemilik hutang, Elisa hari itu melihat dan merasakan mujizat Tuhan. Minyak yang dimiliki oleh wanita ini tidak berhenti mengalir, padahal itu hanya tersisa sedikit. Yaitulah mujizat. Mujizat bekerja melampaui hukum alam dan di luar batas kemampuan manusia untuk dapat menelaah. Ada banyak pelajaran yang dapat kita lihat dari kisah ini. Namun petang ini hanya dua saja yang akan kita nikmati. Pertama, ini adalah pelajaran bagi Elisa. Kedua, ini adalah pelajaran bagi janda itu sendiri. Elisa belajar bahwa sekalipun dia tidak punya kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan janda itu, namun dengan penyerahannya kepada Tuhan di dalam doa, itu dapat membuka pintu sorga, mencurahkan segala berkat melalui mujizat yang ajaib. Dalam hal ini saudara, kita diajarkan sebuah prinsip penting dalam melayani Tuhan. Kita tidak perlu untuk menunggu sampai kita punya segala sumber daya baru kita kemudian dapat melayani Tuhan. Hanya apabila kita punya kemauan dan hati yang tulus di dalam doa, maka Tuhan dapat menggunakan kita yang gak punya apa-apa menjadi saluran berkat Tuhan yang ajaib. Karena seringkali saudara kita punya dalih, aduh saya lagi gak punya apa-apa. Tapi pada pelajaran ini kita kemudian ditegur untuk tidak menutup pintu sorga yang siap mencurahkan berkat melalui kehidupan kita. Kalau saja kita katakan apa yang bisa saya perbuat, maka sesungguhnya kita sedang disiapkan untuk menjadi saluran berkat tersebut. Pada sisi yang lain, secara pribadi pengalaman ini dialami oleh ibu janda yang malang itu. Dia belajar hal penting sebagai seorang istri nabi, bahwa Tuhan tidak meninggalkan dirinya di dalam kemalangan dan keadaan yang tidak berpengharapan. Mujizat itu kemudian membuka matanya bahwa memang yang dia miliki tidak banyak, tapi Tuhan dapat mencukupkan kebutuhannya dari yang tidak banyak itu. Saudara, berkat dan kekayaan kita mungkin tidak banyak menurut ukuran kekayaan duniawi, tapi Tuhan dapat memakai apa yang tidak banyak itu untuk pelayanannya yang ajaib. Bukan saja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga, tapi juga kehidupan orang lain. Ketika Elisa berkata, bawa sebanyak-banyaknya bejana dan buli-buli, sesungguhnya saudara itu adalah ujian iman bagi wanita itu. Semakin besar iman yang dia punya, semakin besar usahanya untuk membawa sebanyak-banyaknya bejana-bejana dan buli-buli. Tapi kalau dia punya iman yang kecil, maka kecil pula usaha dan berkat yang dia terima. Jadi dengan iman yang besar, maka berlimpahlah berkat yang dia terima. Saudara-saudara, Tuhan Allah rindu kita terlibat dalam pengalaman ajaib ini. Itu sebabnya, apakah Anda rindu untuk mengalami mujizat tersebut dalam kehidupan Anda? Berdoalah agar Tuhan boleh memberikan kesempatan tersebut ketika seseorang mengetuk pintu rumah kita, atau ketika kita diminta untuk terlibat dalam sebuah tugas pelayanan. Terimalah berkat Tuhan bersama dengan keluarga tercinta. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.